Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dayurika Perdana. Materi yang akan kita presentasikan pada video ini adalah tentang wawasan Nusantara. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah ada Alcafes Nugraha Putra dengan NPM 2017061005. Yang kedua ada Renaldi Febrian Haholongan dengan NPM 2017061002. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Rifalik Baliadiansyah dengan NPM 2017061027. Yang pertama ada definisi wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Lalu, setelah mendapat akhiran an menjadi wawasan, maka berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Nah, yang kedua ada definisi wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Wan Usman tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia perihal diri sendiri dan tanah airnya sebagai kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang amat beragam. Nah, yang kedua ada menurut Sri Janti tahun 2009, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga ada menurut Winarno tahun 2011, pengertian wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kedua, wawasan Nusantara juga memiliki landasan hukum yang tercantum dalam TAP MPR sebagai berikut, yaitu TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Kedua, TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. Ketiga, TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Asas wawasan Nusantara. Menurut Rustiani, asas wawasan Nusantara dibagi menjadi asas kepentingan bersama, asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, asas kesetiaan. Asas kepentingan bersama yang artinya bangsa Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dalam proses perjuangan mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini asas kepentingan bersama juga dapat diterapkan dalam masa pembangunan. Kedua, asas keadilan. Bangsa Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya, kepentingan umum atau nasional harus di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tiga, asas kejujuran. Kejujuran dalam bertindak maupun berpikir merupakan hal yang sangat penting. Lantaran itu, kehendak dan tindakan harus sesuai fakta dan tidak melanggar ketentuan hukum demi kemajuan bersama. Asas solidaritas. Solidaritas bisa disebut sebagai kepedulian terhadap orang lain, serta rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas.
Solidaritas diterapkan dengan tetap mengusung sikap saling memahami dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, asas kerjasama. Kesadaran tentang tujuan dan kepentingan yang sama tentu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bekerja sama. Kerjasama dapat diwujudkan dengan koordinasi antar elemen masyarakat maupun menerapkan sifat gotong royong dan saling membantu. Keenam, ada asas kesetiaan. Kesetiaan menjadi salah satu pilar utama dalam asas wawasan Nusantara. Persatuan dan kesatuan tak bisa terwujud tanpa dilandasi kesetiaan. Hal itu dapat diwujudkan dengan kesetiaan untuk melaksanakan segala keputusan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Menurut Anonim, fungsi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Kesatuan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa merupakan sama, merata, dan seimbang, serta serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat, adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuan ke dalam wawasan Nusantara ialah untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan keluar wawasan Nusantara ialah untuk ikut serta menjadi mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Tujuan wawasan Nusantara. Menurut Anonim, wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan nasional, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tujuan ke dalam, yaitu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Konsep Trigatra dan Pancagatra. Konsep ini memahami wawasan Nusantara menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan strategis. Geografis adalah pengetahuan tentang letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Pemahaman ini juga meliputi pengetahuan akan wilayah Indonesia berupa negara kepulauan. Demografis merupakan pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh dunia melalui komunitas diaspora. Sedangkan strategis adalah pengetahuan wawasan Nusantara mengenai kekayaan sumber daya alam, mulai dari vertikal hingga horizontal, meliputi atmosfer hingga dasar laut, serta dari Sabang sampai Merauke. Konsep Pancagatra, ideologi ini adalah pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara Pancasila, mencakup semua nilai, butir, dan implementasinya. Politik merupakan pengetahuan tentang hubungan kekuasaan dan kebijakan publik oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Lalu ekonomi adalah pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditas yang harus dikelola secara adil untuk kemakmuran rakyat.
Sosial budaya adalah pengetahuan akan keragaman budaya serta nilai yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pertahanan dan keamanan merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman luar maupun dalam. Implementasi wawasan Nusantara. Menurut Ahmad, implementasi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 bidang, yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama ataupun daerah yang berbeda, dan terakhir membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, implementasi di bidang politik. Contoh dari implementasi di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Terus keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Kemudian mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografi Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Kemudian yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya serta tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan inilah daftar pustaka dari materi yang ada di PowerPoint ini. Terima kasih. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila banyak kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.